Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik resolusi jihad. Perlu kami sampaikan demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa handphone dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada nada silent selama upacara berlangsung. Terima kasih. Susunan upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional ke-6 Pondok Pesantren Darussalamah Brajadewa, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur, Jumat 22 Oktober 2021 dimulai. Masing-masing komandan peleton menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Komando pasukan saya ambil alih. Siap! Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh komandan peleton yang paling kanan. Komandan upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing komandan peleton kepada komandan upacara. Depan satu, siap mengikuti upacara. Beton dua, siap. Beton tiga, siap. Laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan komandan upacara
Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 Pondok Pesantren Darussalamah siap dilaksanakan. Laksanakan. Detik-detik resolusi jihad. Pembacaan teks resolusi jihad Nahdlatul Ulama oleh pengurus Pondok Pesantren Darussalamah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama tentang jihad fi sabilillah. Resolusi Rapat Besar Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nica dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menuntut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam.
Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas. Pasukan pengibar bendera. Siap! Gerak! 2 langkah ke depan, 2 kali jalan di tempat. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan. Di tempat. Gerak. Hadap kiri, henti. Gerak. Lapor upacara pengibaran bendera peringatan Hari Santri Nasional Pondok Pesantren Darussalamah Jumat 22 Oktober 2021 siap dimulai. Lanjutkan.
hadap kanan, jalan di tempat, gerak. Dua kali belok kanan, langkah tegap, maju, jalan. Belok kiri. Jalan. Belok kiri. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di tempat, gerak. Henti, gerak. Jalan di tempat, gerak. Buka formasi. Jalan. Henti, gerak.
Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat!
tamu undangan diperkenankan duduk kembali. Jalan di tempat. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Henti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Belok kiri. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Kanan. Belok kanan. Jalan. Jalan. Hati. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita sama-sama menghentikan cipta. Menghentikan cipta mulai. Selesai.
Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah ikrar santri oleh pengurus Pondok Pesantren Darussalamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai santri Negara
Indonesia. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Berideologi negara satu. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Berkebudayaan satu. Berkebudayaan satu. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, mewujudkan kesejahteraan keadilan, lahir dan batin, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang menyerah, pantang putus asa, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila. melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat di tempat. Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2021, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November tahun 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2019, setiap tahun kita rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri yang dengan berbeda. Untuk peringatan Hari Santri tahun 2001 ini mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga. Maksud
tema santri siaga jiwa raga adalah bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai dan ajaran Islam rahmatan lil alamin, serta tradisi luhur bangsa Indonesia. Bila zaman dulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Siaga raga berarti badan, tubuh, tenaga dan buah karya santri didedikasi untuk Indonesia. Oleh karena itu santri tidak pernah lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk Indonesia. Jadi siaga jiwa raga merupakan komitmen seumur hidup santri yang terbentuk dari tradisi pesantren yang tidak hanya mengajarkan kepada santri-santrinya tentang ilmu dan akhlak, melainkan juga tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa dengan cara digembleng melalui berbagai tirakat lahir dan batin yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema santri siaga jiwa raga menjadi sangat penting dan relevan di era pandemi coronavirus disease atau COVID-19 seperti sekarang ini, di mana kaum santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M dan 1D. 5M yang pertama yaitu memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi mobilisasi, dan 1D-nya adalah doa. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya agar tetap menjagakan jiwa serta raganya demi kepentingan bangsa Indonesia, terutama bersama-sama untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Kita patut mengapresiasi pengalaman beberapa pesantren berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi COVID-19. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimilikinya. Modal utama adalah tradisi, kedisiplinan, sikap kehati-hatian yang selama ini diajarkan oleh para pimpinan pesantren, kiai atau bu nyai kepada santri-santrinya. Tidak lupa pula bahwa keteladanan mereka berkontribusi untuk mendorong para santri bersedia ikut vaksin yang sedang diprogramkan di pemerintah ini. Sudah vaksin semua belum anak-anaknya? Yang sudah alhamdulillah, yang belum nunggu giliran ya. Santri-santri Indonesia yang saya banggakan, kita patut bersyukur karena 2 tahun lalu menjelang peringatan Hari Santri tahun 2019, kaum santri mendapat kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang tentang pesantren ini berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidik, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peringatan Hari Santri tahun 2001 ini, kalangan pesantren kembali mendapatkan kado indah dari Presiden Jokowi berupa Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren. Oleh karena itu, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selaku Menteri Agama, saya patut menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini sedang bersuka cita merayakan peringatan Santri 2021.
Baiklah, untuk mengakhiri sambutan ini kita sama-sama mengepalkan tangan ya. Kalau nanti saya bilang Hari Santri 2021, tolong dijawab santri siaga jiwa raga. Paham? Siap ya? Sampai 3 kali. Hari Santri 2021. Santri siaga jiwa raga. Hari Santri 2021. Santri siaga jiwa raga. Hari Santri 2021. Santri siaga jiwa raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Kolil Komas cap dan ditandatangani. Baiklah, sebelum mengakhiri sambutan ini saya ingin menyampaikan sedikit kepada anak-anakku yang kusayangi, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ya. Para santriwan dan santriwati, mestinya Anda bangga nggak mendengar berita tadi itu? Seneng ya? Baiklah, kalau boleh diputar ya anak-anakku sekalian. Saya pengen kembali muda seperti kalian semua, biar bisa mondok seperti kalian. Jujur saja, mohon maaf ya, tahunnya kami itu dulu tuh namanya pondok pesantren itu ya ngaji. Dakwah. Tapi tadi malam itu sesuatu yang sangat banget, sesuatu yang belum pernah saya saksikan. Padahal saya dari tahun 86 itu sudah masuk ke pondok pesantren ini, sudah bolak-balik masuk lah. Zaman Gus Baweh, Gus itu masih sekolah di Jawa kalau nggak salah. Tapi udah bolak-balik. Tapi baru semalam itu rasanya kalau seperti semalam itu ada kebahagiaan tersendiri loh. Saya lihat, saya amati yang punya bakat nyanyi suaranya lepas, yang punya bakat joget kayaknya goyang-goyang juga kayaknya. Begitu kan kalau nggak salah semalam itu. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti ya, nggak perlu ditakuti. Untuk itu kami dari pemerintah mengharapkan anak-anakku yang kusayangi dan kubanggakan ini kiranya belajarlah dengan giat, dengan baik, patuhi apa kata kiai, guru dan sebagainya supaya kelak tamat sukses sesuai dengan harapan hati diri sendiri, orang tua ataupun gurunya ya. Kemudian karena seperti apapun bahwa negara atau pemerintah ini di pundak sampean semua, ya enggak? Iya Pak ya? Ke depan mungkin 50 tahun lagi mungkin saya sudah enggak ada lagi. Istilahnya seperti itu. Jadi kawan-kawan ataupun mas-mas mbak-mbak ini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng inilah yang akan menggantikan kami, barangkali juga menggantikan gus-gus dan para kiai ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Menyanyikan lagu Mars Syubanul Waton, Mars Hari Santri, Ayo Mondok dan lagu Darussalamah yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Waton
Pembacaan doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Para Inspektur Upacara, hormat! Tegak! Inspektur Upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Peleton yang paling kanan. Komandan Upacara, hormat! Yak! Tegak! Yak! Upacara selesai. Komandan Upacara mengistirahatkan peserta upacara. Istirahat di tempat.